Halo guys, balik lagi di channel gua Denku ya. Kali ini gua mau ngejelasin ya tentang Tokopedia, bagaimana caranya Tokopedia bisa cash on delivery dan bagi penjual dan bagi pembeli gitu. Nah, kali ini gua sudah ya dapat informasinya tentang Tokopedia tersebut. Kali ini gua mau ngejelasin ya kepada kalian. Jangan lupa ya sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa like, comment dan subscribe dulu ya guys, biar channel ini berkembang terus. Nah, di sini ada yang bertanya ya, bagaimana cara bayar di tempat untuk mitra Tokopedia ya. Nah, di saat ini memang Tokopedia telah menambahkan metode pembayaran baru untuk para pengguna aplikasi ya, mitra Tokopedia, yaitu cash on delivery atau yang disingkat dengan COD ya. Dengan metode pembayaran COD, para mitra dapat melakukan pembayaran tunai pada saat barang diterima. Adapun yang bertanya kepada saya ya, yang DM yang di komentar kemarin, apa sih COD cash on delivery di Tokopedia tersebut? Nah, sebelum melanjutkan saya menjawabnya ya, ada yang beberapa yang harus dijelasin dulu ya tentang COD itu. Nah, apa yang dimaksud dengan pembayaran COD itu? COD atau cash on delivery atau pembayaran di tempat ya, merupakan pilihan metode pembayaran yang disediakan oleh Tokopedia, yang mana mitra dapat melakukan pembayaran tunai pada saat barang diterima gitu ya. Nah, terus siapa saja yang bisa menggunakan fitur cash on delivery gitu? Semua mitra Tokopedia yang sudah terverifikasi ya, dan tinggal di wilayah yang sudah didukung grosir gitu ya. Jadi gudang Tokopedianya sudah mendukung grosir tersebut bisa melakukan fitur COD gitu. Adapun bagaimana cara melakukan pembayaran COD? Ya, ketika kalian melakukan checkout ya, pilih metode pembayaran COD ya, lalu klik bayar. Tunggu kurir mengantarkan pesanan lalu berikan uang ya sesuai gitu. Dan apakah ada ketentuan jumlah pengguna COD untuk mitra? Jadi mitra hanya dapat melakukan pembayaran menggunakan metode cash on delivery itu, COD itu ya maksimal 2 kali per akun mitra gitu pada setiap transaksi yang berjalan ya. Dan adapun apakah ada pembelian minimum untuk dapat menggunakan fitur COD? Ya, untuk dapat menggunakan fitur COD, mitra cukup melakukan pembelian grosir ya sejumlah 50.000 ya. 50.000 itu bisa dengan COD gitu. Pembelian produknya ya bebas gitu. Asal sejumlah 50.000 gitu. Dan apakah ada pembelian maksimum untuk fitur COD? Maksimum pembelian metode pembayaran COD adalah 2.500.000 ya. Nah, lalu produk apa saja yang dapat menggunakan fitur COD? Fitur COD hanya dapat digunakan untuk pembelanjaan produk grosir ya. Jadi bisa menggunakan fitur COD ketika kalian membeli di toko yang eh, berproduk grosir gitu ya. Jadi apakah metode pembayaran COD berlaku di semua wilayah? Nah, untuk saat ini pembayaran COD hanya dapat bisa dilakukan di wilayah yang sudah didukung produk grosir ya. Jadi si wilayah tersebut sudah mendukung produk grosir, produk-produk yang semua barangnya berjumlah grosir gitu. Dan bagaimana cara saya mengetahui pesanan saya sudah siap dikirim? Nah, mitra akan dapat SMS ya, notifikasi ketika barang sudah dilakukan pengiriman oleh kurir ya, termasuk kurir JNT, JNE, dan kurir yang lainnya gitu ya. Dan perlu kalian tahu, saat ini fitur COD hanya dapat bisa digunakan oleh beberapa pengguna jasa ya. Khususnya untuk yang berada di wilayah Bekasi, Tangerang, Bandung, Jogja, Medan, Bogor, Palembang, Semarang, Denpasar, Banda Aceh, Cirebon, Lampung, Surabaya, Makassar, Solo, Pekanbaru, Sukabumi, Manado, Padang, Mataram, Jambi, Pontianak, Depok, Bengkulu, dan Jakarta. Nah, adapun yang bertanya, pembayaran Tokopedia bisa melalui apa saja? Nah, kali ini saya akan menjelaskan ya, pembayaran Tokopedia bisa melalui apa saja itu banyak sekali ya. Bisa yang pertama ada OVO. OVO kalian bisa download dulu aplikasinya, nanti kalian bisa bayar pakai OVO gitu ya, kalau punya saldo kalian gitu ya. Nah, yang kedua ada saldo Tokopedia, itu saldo Tokopedia di aplikasi Tokopedianya ya. Jadi kalian masukkan
masukkan semacam pulsa gitu, kalian, ngisi saldo Tokopedia bisa bisa melakukannya di Indomart atau Alfamart ya. Bisa menggunakan virtual akun, terus transfer bank, antar bank gitu bisa, dan BCA ClickPay, Klik BCA, Mandiri ClickPay, dan link aja ya. Nah, apa saja sih syarat dan ketentuan COD bayar di tempat ya di Tokopedia tersebut? Sebelum menggunakan fitur COD ya, ada baiknya kalian memperhatikan dulu syarat dan ketentuan dari Tokopedia ya. Ya, yang pertama bagi penjual dulu ya. Bagi penjual, pemilik toko harus mengaktifkan layanan jasa kirim si cepat ya terlebih dahulu. Dan pemilik toko juga mengaktifkan layanan bayar di tempat pada dashboard ya. Nah, lalu barang yang dijual memenuhi kriteria ya. Yang pertama ada harga maksimum ya 2.500.000 Rp 2.500.000. Lalu bukan makanan atau minuman, lalu tidak sedang ikut program flash sale ya Tokopedia. Nah, yang selanjutnya request pick up barang ke rumah produksi tidak dikenakan biaya ya. Barang wajib dipacking sesuai standar si cepat ekspres ya. Dan sebelum dipacking, pastikan sudah mencantumkan label bayar di tempat ya dari Tokopedia ya. Itu bagi penjual ya. Nah, ini bagi pembeli. Pelanggan hanya dapat membayar barang setelah sampai di rumah apabila penjual telah mengaktifkan fitur COD di dashboard toko si penjual ya. Jadi pembeli hanya mendapat kesempatan memakai fitur COD ini sebanyak 6 kali. Berarti dipatok ya. Kalau misalkan itu nggak sesering kayak eh, penjualan online yang lain ya, seperti Shopee, terus Lazada. Pasti bawa happy. Itulah jargon Antaraja, perusahaan pengiriman yang beroperasi sejak Maret 2019. Meski usianya masih sangat belia, Antaraja sudah mampu bersaing dengan perusahaan serupa. Kinerjanya terus menanjak. Mengandalkan pelayanan dengan sistem jemput bola, parsel kiriman Antaraja kini sudah mencapai 100.000 per hari. Dalam kurun waktu 10 bulan, ekspedisi Antaraja melayani pengiriman hingga 6 juta parsel dengan jumlah kurir mencapai 2.500 orang. CEO Antaraja Suyanto Chong optimistis Antaraja akan terus melaju. Katanya, capaian Antaraja merupakan bukti nyata kerja keras perusahaan melayani konsumen yang kian tumbuh seiring maraknya bisnis e-commerce di tanah air. Pak Yanto, apa kabar Pak? Baik Pak. Saya pengen ngobrol-ngobrol soal Antaraja. Oke. Baik. Pemirsa, Antaraja meramaikan bisnis jasa pengiriman seiring maraknya bisnis e-commerce. Sejak beroperasi awal Maret 2019, Antaraja telah tumbuh eksponensial. Apa strategi CEO Antaraja, Pak Suyanto, untuk terus menumbuhkan perusahaan? Bersama saya Rudi Andanu, inilah CEO Talk. Pak Yanto, ini kalau bicara soal bisnis, saya takut salah. Antaraja ya, karena betul. ada tokoh wayang Antareja sebetulnya. Iya, betul. Nah, ini selama lebih kurang 1 tahun ini bisnis gimana berjalan? Jadi kita memulai bisnis ini, Operation Antaraja, itu dari tahun lalu ya, sekitar Maret Maret tahun ya? lalu. Betul. Ini mau berulang tahun Betul, ini sebetulnya. udah hampir berulang tahun nih, sebentar lagi. Nah, dalam setahun ini, saya masih ingat ketika kita mulai hari pertama, kita tuh mulai dengan 3 parcel. 3 parcel ini maksudnya parcel itu paket ya? 3 paket yang kita kirimkan ke customer kita. Dalam 1 hari? Dalam 1 hari. Untung ada yang ngirim tuh ya? Iya, betul sekali. Jadi itu ingat sekali bersejarah. Oke. Nah, sekarang setelah setahun, kita tuh sudah mengirim lebih dari 6 juta parcel. Lebih dari 6 juta dalam 1 tahun, 10 bulan sebetulnya. dalam 10 bulan ini. Oke. Iya, 10 bulan. Oke. Kemudian juga kita punya pelanggan kita udah lebih dari 2 juta orang. Dan kita bekerja sama dengan para
penjual online Oke. itu lebih dari 250.000 penjual online. Ini penjual online maksudnya individu kah atau e-commerce kah atau marketplace kah? Mereka adalah penjual-penjual yang menjual melalui marketplace. Oh, oke. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian untuk melakukan itu pastinya kita sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita sudah ada di 30 provinsi di Saat Indonesia. ini? Saat ini. Sudah ada di 30 provinsi? Betul, sudah Oke. 30 provinsi dan kita sudah ada di 65 kota di Indonesia. Oke. Dan terus berkembang, semakin kita bicara kita akan nambah lagi terus. Oke, ini sebetulnya pasti ada rencana-rencana kedepannya akan seperti apa. Betul. Tapi sebelum ke sana, ketika waktu pas hari pertama hanya ada 3 paket yang dikirimkan, Ya. apa yang ada di benak? Kita Pak Yanto? optimis. Tetap Saya optimis ya? Kenapa? Karena ada banyak pengalaman dari teman-teman saya. Hari pertama nggak ada parcel. Jadi kita optimis karena ada yang ngirim. Gitu. Oke. Nah, pada saat itu apa yang dilakukan sama Anteraja sehingga bisa meyakinkan orang mau terus kemudian mengirimkan apa paketnya atau Paket. dokumennya Betul. dengan menggunakan Anteraja? Iya. Jadi pertama karena Antar Aja sendiri itu sangat kuat di teknologi. Mungkin nanti saya akan cerita lebih detail di belakang mengenai teknologi, sehingga memberikan pengalaman yang berbeda Oke. buat para pelanggan-pelanggan kami. Oke. Nah itu yang meyakinkan mereka. Kedua, memang adalah kualitas. Jadi kita sebut itu SLA, Service Level Agreement. Oh, oke. Jadi ketika kita bilang next day, ya next day nyampainya. Ketika itu yang reguler, ya nyampainya 1-2 hari, bahkan 1 hari udah nyampe. Oke, itu apa namanya amanah itu ya. Betul. Makanya kalau next day ya next day. Kalau Betul. reguler ya itu ada hitungannya gitu ya. Betul. Ini kalau nggak salah amanah itu juga salah satu tagline-nya dari Anteraja. Betul. Jadi memang di Antar Aja kita itu kita punya sebutan buat para kurir kita adalah Satria. Satria itu juga sebetulnya adalah nilai kita. Value company itu Satria. Oh, oke. Jadi kalau Satria itu sebenarnya singkatan. Jadi sigap, aman, terpercaya, ramah, integritas dan amanah. Dan amanah. Betul. Oke, ini kalau jasa pengiriman memang amanah itu harus benar-benar dijaga ya. Betul, betul sekali. Nah, waktu pas hari pertama itu hanya 3 paket yang dikirimkan. Terus kemudian pada akhirnya dalam waktu lebih kurang 1 tahun ini udah ada 6 juta tadi dikatakan. Betul sekali. Itu terlihat mulai berkembangnya itu sejak kapan sebetulnya Pak Yanto? Sebetulnya pada saat kita belajar di akhir Maret atau di pertengahan Maret, memang parcelnya masih sedikit. Dan kita benar-benar baru mulai mengirimkan paket-paket itu. Baru mulai. Kita belajar dari pengalaman 2-3 minggu kemudian, kita banyak improve. Oke. Awal-awalnya memang mungkin kita masih belum baik lah karena pengalaman kita belum jalan. Oke. Nah sebetulnya sejak di bulan kedua kita operate, itu kita sudah punya kualitas yang terbaik. Karena kan kita bekerja sama dengan salah satu platform lah ya. Ya. Dan kita tiap minggu dapat raport dari mereka. Oh, Nah oke. raport kita tuh selalu the best sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, artinya dari marketplace atau e-commerce itu memberikan raport tentang layanan Betul. Antaraja. Betul. Oh, mereka juga melakukan penilaian Mereka terhadap melakukan penilaian. jasa kurir yang mereka gunakan. Betul sekali. Oh, oke. Betul sekali. Oke. Nah, pada saat awal ini kalau kita mengukur perusahaan itu kan terutama perusahaan logistik atau express delivery seperti Antaraja itu dari jumlah paket yang dikirimkan. Ya. Kalau dari jumlah kurirnya atau Satria di Antaraja itu awalnya itu berapa banyak dan sekarang sudah berkembang berapa banyak? Saat pertama kali di Maret kita baru 50 orang. 50 orang. Kemudian di akhir Maret, di awal April itu 250 orang. 240. 250. Oke. Kemudian kalau per hari ini ya sekitar 2.500 lah. 2.500. Ya, Itu perkembangannya eksponensial itu. sangat, sangat Pak. Oke. Betul. Dari 50 sampai ke berapa? 2.500. 2.500. Ya. Itu berlipat-lipat itu. Ya, Artinya boleh saya katakan bahwa bisnis sedang tumbuh sebetulnya bagi betul sekali. Antaraja. Betul sekali. Bagi kami bisnis bertumbuh. Kalau kita lihat secara industri, sebetulnya market pengiriman paket itu sangat besar, terutama di sisi e-commerce itu sangat tinggi. Oke. Walaupun bisnis ini tidak hanya e-commerce ya, jadi ada pengiriman yang dari bisnis, Ya. ada pengiriman perseorangan, Oke. tetapi memang karena pertumbuhan e-commerce yang tinggi, Kontribusinya paling besar. betul. Bahkan ada riset yang pernah mengatakan bahwa dalam tahun 2024 diperkirakan jumlah
paket yang terkirim dari e-commerce itu ada sekitar 1,6 miliar per tahun. Dan itu yang menyebabkan pada akhirnya Antaraja dibuat. Betul sekali. Oke, Betul karena sekali. memang peluang bisnisnya sangat besar. Betul. Oke. Nah, kalau tadi bicara soal jumlah kurir, terus kemudian jumlah paket yang dikirim, tadi juga dikatakan jumlah apa namanya sebutannya, cabang atau Iya, cabang agen? atau titik Titik gitu Iya, ya, atau ini tempat dropping point. dropping point Iya. itu sudah ada di 30 provinsi. Sudah ada 30 provinsi, Enam- sudah lebih dari 65 kota. Oke. Kita melayani lebih dari 400 kecamatan di seluruh Indonesia. 400 kecamatan di Indonesia. Itu kondisi sekarang. Iya, Pada kondisi pertama kali Antaraja beroperasi. kita hanya melayani 8 kecamatan di Jakarta. 8 kecamatan di Jakarta. Iya, Hanya di Jakarta. betul sekali. Dan sekarang sudah ada di 30 provinsi, 60 kota dan berapa kecamatan tadi? Lebih dari 400. Lebih dari 400 kecamatan di Iya. Indonesia. Pak Yanto, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di Oke, segmen berikut. terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali.